Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir channel kami dan juga terima kasih kembali sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan pada hip ataupun juga pada pangkal paha. Kalau di video kami yang lalu, kami sudah membahas tentang adanya gangguan ataupun dislokasi pada paha anak. Kalau di video ini kami akan membahas adanya gangguan ataupun juga dislokasi pada orang yang lebih dewasa. Ada beberapa pemeriksaan nanti yang akan kami contohkan kepada teman-teman untuk memeriksa gangguan pada nyeri ataupun juga pada pangkal paha ya, yang bisa kita curigai sebagai mungkin itu dislokasi ataupun juga pergeseran tulang. Jadi yang mau kami bahas di sini ini penyebab awalnya itu dislokasi pada pangkal paha itu kemungkinan yang pertama itu bisa karena adanya gangguan dari tubuh kita sendiri. Contohnya ya mungkin bagian dari tulangnya itu agak kurang mencengkram, itu bisa disebabkan karena genetik. Kemudian berikutnya itu bisa juga dikarenakan mungkin baru jatuh ya, jadi habis kebentur. Itu adalah beberapa asumsi ataupun juga perkiraan nantinya yang bisa kita arahkan untuk mengenai tentang dislokasi paha ini. Jadi untuk pemeriksaannya langsung saja. Yang pertama itu kita mau bahas trochanter irritation sign. Oke, yang pertama trochanter irritation sign. Trochanter irritation sign ini kita posisikan pada penderita dalam posisi miring. Boleh dilihat di sana. Nah, pada posisi miring seperti ini, lutut itu ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ya. Kurang lebih sekitar 80-90 derajat. Nah, pada posisi seperti ini kita boleh menginstruksikan tangan untuk di bawah, kemudian kaki diangkat ke atas ya. Kaki diangkat ke atas, yuk angkat ke atas yuk. Tetap dalam posisi tadi. Jadi tidak lurus, tidak bengkok dia, tetap. Oke, yuk. Diangkat dalam posisi ini, kemudian turun perlahan-lahan. Nah, pada saat mengangkat seperti itu biasanya orang dengan gangguan mungkin ada iritasi, ada inflamasi, dan juga mungkin ada gangguan pada hipnya, dia akan merasakan nyeri dan juga akan mengatakan adanya nyeri yang sangat nyeri pada bagian sini. Itu adalah tes yang pertama. Oke, berikutnya tes yang kedua ialah posterior margin test. Posterior margin test ini tes yang digunakan ataupun juga dilakukan kepada orang yang kita curigai ada gangguan pada paha ya. Caranya itu kita boleh menggenggam seperti ini. Kemudian pada saat menggenggam seperti ini kita membuat gerakan eksternal rotasi, kita bawa ke arah abduksi ataupun juga ke arah samping. Nah, biasanya pasien akan merasakan nyeri pada bagian pinggulnya. Nah, setelah melakukan gerakan ini kita juga melakukan gerakan hiperadduksi. Jadi kita bawa ke dalam sekaligus kita buat gerakan internal rotasi. Cara membuat gerakan internal rotasi ini kita boleh mainkan dari ankle. Jadi dari pergelangan kaki ini kita boleh putar-putar seperti ini ya gerakannya. Kalau misalnya keluar untuk eksternal rotasi, kita bantu dari sini. Nah, apabila kita mau buat gerakan aduksi ataupun ke dalam internal rotasi, kita bantu seperti ini. Biasanya orang-orang dengan memiliki gangguan hip dislokasi ataupun juga displasia akan positif memiliki nyeri pada saat dilakukan gerakan itu. Kemudian tes yang ketiga yang terakhir ialah Carl Smith hip dysplasia test. Carl Smith hip dysplasia test ini boleh diposisikan pada penderita dalam posisi berdiri. Orang yang akan kita periksa boleh kita posisikan berdiri. Nah, jadi cara pemeriksaannya itu kaki dibuka eksternal rotasi, kaki yang dicurigai ada nyerinya ya, ataupun ada gangguannya. Kemudian badan dibuat ke belakang, diarahin ke belakang. Nah, dari samping, oke, putar dulu kakinya keluar, kemudian ke arah belakang, tarik badannya, ya. Biasanya dengan gangguan hip akan terasa di bagian pangkal depannya dia. Kemudian yang mau kita lakukan berikutnya, tes pada Carl Smith hip dysplasia test yang pertama kita lakukan ini, internal rotasi dan juga membungkuk ke depan. Apabila tadi waktu eksternal rotasi badan diarahin ke belakang itu terasa nyeri, dan sesudah nyeri kita lakukan gerakan internal rotasi itu kaki ke dalam dengan punggung dibungkukin, nyerinya akan hilang, berarti dia positif ada gangguan di bagian pinggulnya seperti dislokasi tadi. Kemudian tes berikutnya itu kita boleh memposisikan penderita masih terkait hip dysplasia ya, dari Carl Smith test itu dalam posisi telungkup. Dalam posisi telungkup kita memegang pergelangan kaki,
dan kita menggerakkan ke arah eksternal rotasi. Nah, kita menggerakkan ke arah eksternal rotasi, kaki dibuat ke arah dalam seperti konsep sendi bagian pinggul ya. Apabila tulangnya diarahin ke dalam, bagian sendinya itu ke arah sebaliknya. Jadi kita buat gerakan eksternal rotasi seperti ini. Apabila dia merasakan nyeri ataupun juga sakit yang sangat sakit di bagian pangkal bagian depan terutama, dia positif ada gangguan. Dan kemudian tes yang terakhir dalam posisi telentang, kita boleh memegang ataupun juga mengkompresi, menekan ya bagian sacroiliaca anterior, jadi bagian tulang panggul bagian depan. Kita boleh menekan seperti ini. Jadi kita boleh menekan. Biasanya orang dengan memiliki gangguan dislokasi ataupun juga hip dysplasia akan merasakan nyeri pada saat dilakukan pendekatan seperti ini. Oke, jadi itu adalah beberapa pemeriksaan dan juga tindakan yang boleh kita lakukan tadi ya, pemeriksaan terkait fisioterapi pada orang-orang dengan memiliki gangguan hip dislokasi pada orang dewasa. Jadi adapun mungkin tindakan ataupun latihan-latihan yang boleh dilakukan apabila dirasakan dari teman-teman ada yang seperti itu. Yang pertama yang boleh kita lakukan itu apabila berdiri sakit atau jalan sakit, sebaiknya langsung ke rumah sakit saja ataupun ke klinik fisioterapi untuk mendapatkan penanganan untuk mengurangi rasa nyerinya terlebih dahulu. Tetapi apabila dalam konteks yang berbeda ya, jadi dia mungkin jalan nggak sakit, terus kemudian berdiri nggak sakit. Nah, jadi kita mungkin asumsikan itu kan nggak terlalu berat ya. Jadi kita boleh nanti lakukan latihan contohnya seperti squat yang udah pernah kita contohin di video kita yang lalu terkait paha. Kemudian latihan berikutnya yang selain itu kita boleh lakukan ialah main sepeda. Kalau mungkin tambahannya ada nggak selain dari situ? Untuk tambahannya latihannya itu bisa di kolam renang, gitu kan, atau latihan berjalan gitu kan yang baik supaya tidak terjadi reposisi ataupun posisi yang semakin salah ya. Iya, semakin salah gitu. Nanti kalaupun misalnya semakin berat bisa ke rumah sakit ataupun bisa menggunakan alat bantu atau prostetik. Jadi untuk teman-teman itu beberapa alternatif latihannya ya. Kalau misalnya di antara teman-teman sudah melakukan gerakan-gerakan yang seperti kami lakukan tadi, yang seperti sudah kami contohin tadi ya, ada squat, kemungkinan juga bisa main sepeda, berenang, kemudian latihan bridging juga boleh dilakukan ya, boleh dilakukan. Apabila masih belum dirasa ada pengurangan, boleh sebaiknya langsung berkunjung ke rumah sakit. Jadi harapan kami dengan adanya berkunjung ke rumah sakit nanti kan bakal ada diperiksa lebih lanjut tuh, contohnya nanti mungkin mulai dari foto ya Bang ya, mulai dari foto. Jadi kita supaya tahu kontur tulang kita itu di dalam gimana, apakah slipnya parah atau mungkin hanya sedikit saja. Jadi itu akan mendukung untuk penyembuhan teman-teman sekalian. Jadi harapan kami semoga video ini dapat membantu. Sekian dulu dari video dari kami. Salam fisioterapi.